Kopi kok tintain apa kereta? Ya, ini bisa dibilang ya apa ini kita lagi nggak suka warna sama beliau. Ya, sebelum saya tanya lebih detail lagi, ya pura-pura minum aja. Jadi, Iki podcast si Opo. Kak Corona loh. Jadi 5 pertanyaan cepat harus dijawab dengan cepat, oke? Mencintai atau dicintai? Mencintai. Oke. Bekerja untuk uang atau kesempurnaan? Sempurnaan. Oke. Socialpreneur atau pure entrepreneur? Social planner. Oke. Miskin tapi kreatif atau kaya tapi pasif? Miskin kreatif. Menulis buku atau membuat dokumentasi audio video? Menulis buku. Sekarang katanya, kenapa alasannya sampean suka mencintai? Saya lebih baik mencintai dulu. Kalau masalah dicintai urusannya Tuhan bagi saya. Semaras. Normatif. Kali asli lagi. Bekerja untuk uang atau kesempurnaan? Anda memilih untuk kesempurnaan. Kenapa itu alasannya? Saya menyempurnakan hidup untuk bertemu dengan Tuhan. Oke. Socialpreneur atau pure entrepreneur? Anda memilih socialpreneur. Kenapa alasannya? Saya lebih baik memikirkan orang lain dulu baru supaya saya dipikirkan oleh Tuhan. Oke. Menulis buku kenapa jauh lebih menarik daripada membuat dokumentasi audio video? Menulis buku ada sesuatu yang saya gerakkan lebih dari sebuah audiovisual. Yes. Jadi menulis itu ada sesuatu, baik itu rancangan tangan saya, pikiran saya, itu ada sesuatu yang lebih menarik. Oke, keren banget. Sebelum nanti minta penjelasan tentang di mana sisi menariknya, kita ngopi dulu, minum dulu, biar sehat, tetap semangat. Oke, kita lanjut di acara podcast Saling Sapa Jalan-Jalan yang harus ngaco ya, karena memang nggak usah serius-serius banget. Karena yang penting bisa dapat inspirasi. Nah, balik lagi ke buat Anda lebih menarik buku daripada audiovisual. Apa berkaitan dengan buku lebih membuka apa ya? Bisa jauh lebih membuka orang untuk memiliki imajinasi atau seperti apa? Jadi kebetulan kalau saya bikin audiovisual udah 1 tahun ya. Aku 1 tahun ini jadi YouTuber. Pura-pura aku pengen jadi YouTuber. Itu gak usah buat konten pun tiap hari nengokin YouTube juga YouTuber. Ya, YouTuber. Santai aja. Nonton YouTube. Yeah. Nah, 2010 sesuatu hal yang ternyata permasalahan saya itu selesai dengan menulis buku. Saya pernah menulis buku namanya Balik Jungkir. Bukan jungkir balik ya? Bukan, balik jungkir. Kenapa kok balik jungkir? Ya sebenarnya jungkir balik itu kan balik jungkir itu adalah kembali. Wah, jadi pas gini ke depan ini atletnya dari balik jungkir. Jadi ada sesuatu. Backflip. Iya. Ngeflip lah. Lah flip kan gini. Backflip kan balik. Jadi ketika ada masalah, aku menulis per kata, per kalimat, per bab. Selesai tidur. Nulis lagi. Nulis solusinya. Nulis permasalahan, menulis segala macam sesuatu, ungkapan, ucapan, dicurahkan dalam bentuk tulisan. Itu lebih banyak itu. Dan ternyata ketika sudah hampir 2 tahun, itu saya bukukan sekitaran 300 halaman. Saya mengapresiasi diri saya sendiri. Ternyata ini menarik. Prosesnya cukup panjang gitu. Kalau bikin audiovisual hari ini 10 menit selesai gitu. Terus ngomong sembarang kali. Tapi kalau menulis buku ada sesuatu yang ingin saya wariskan. Itu lebih dari sekedar audiovisual.
Jadi katanya kan kita bukan anak raja, maka menulislah. Yes, banget ya kan. Karena kita dasarnya ya bapak dulu kita kiri ya. Jadi kita aslinya keturunan kiri sebenarnya. Karena keturunan kiri itu tadi kita nggak diwarisi mahkota, kita nggak diwarisi kekuasaan ya, mewarisi buku itu ya, sebagai apa namanya warisan pada next generation. Terus without talking about your definition about strategy, strategi kanvas ternyata sampean nggak menggunakan itu, tapi sampean menggunakan 9 hal. Key partner, 9 kunci itu aja. Mestinya pakai ball, jangan kunci, kayak Dragon Ball gitu. 9 kunci, key partner. Pihak yang akan diajak bekerja sama. Kenapa partner taruh nomor 1? Aku butuh konco. You can spiritnya kayak merah ya. Liverpool. You never walk alone. Jadi sama mulai cilik aku mulai TK, SD dan segala macam. Bagi saya sekolah itu ada sesuatu kewajiban dari orang tua. Yes. Tapi kewajiban saya adalah mencari teman. Oh iya benar. Iya. Kalau nggak ada teman ya bete. Iya, jadi partner itu dalam sebuah bisnis model kanvas yang ditulis sama beberapa orang hebat itu, bagi saya adalah partner itu yang terpenting. Dari semua hal itu adalah saya butuh konco. Yes. Dan saya termasuk orang yang rajin sekolah. Bukan karena saya anak baik. Tapi kalau nggak sekolah, aku nggak ketemu konco. Yes. Ini. Ya keren. Ada. Ya itu. Terus key activities, kegiatan wajib harus dilakukan oleh perusahaan untuk menambah produktivitas perusahaannya. Key activitiesnya itu apa? Aktivitas setiap hari saya berkomunikasi. Oh, key activitiesnya di sini more important than everything adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Oke, terus resource. Manusia yang ada di sini setiap hari saya ajak komunikasi. Permasalahan-permasalahannya, solusi-solusinya dari sana. Jadi, terus resource-nya itu adalah merupakan hal penting, yaitu apa ya? Misalnya fasilitas pendukung. Itu setelah komunikasi sama orangnya. Terus value proposition. Jadi kalau di Utero ya. Kita ngomong nggak ngomong teori. Teori itu kan customize, pada akhirnya kan customize. Ya di mana bumi berpijak kan di situ lagi dijunjung. Jadi memang harus customize. Jadi kalau ngomongin nilai, sebenarnya Utero ini atau saya itu tidak menjual produk dan jasa. Saya menjual sebuah solusi dari permasalahan. Yes. Jadi yang Anda tawarkan adalah solution. Ya, makanya tagline saya produk, ya. Ide tanpa realisasi sama dengan Taufik gitu. Sampah. Ide tanpa realisasi adalah sampah. Sampah plus Taufik adalah new product. Jadi dari sampah saya Anda kelola untuk jadi sesuatu, muter gitu ya, cocok ya? Recycle. Upcycle. Oh ya, circle. Terus customer relationship, sejauh apa Anda memandang sosok customer itu buat Anda di Utero itu apa? Friend customer adalah landasan posisi dasar di mana saya meletakkan mereka. Saya tidak menempatkan mereka pada king customer ataupun killer customer. Oh, buat sampean sudah nggak ada yang namanya pembeli adalah raja. Nggak ada. Killer customer pun nggak ada. Oke.
mereka adalah friend customer karena mereka harus jadi teman saya. Ya, part of the company ya. Ya. Terus kemudian channelnya apa? Ya, kalau ngomongin channel saya harus kenal dulu sama manusia, saya kenal sama komunitas saya kenal sama pemerintahan saya, saya mengenal sama akademisi saya, untuk menghasilkan sebuah ekosistem yang channel tujuannya bukan cari peluang dalam tanda kutip yang negatif ya. Channel di sini adalah untuk membuat ekosistem mendukung. Ya. Customer segmen. Kenapa Anda mensegmenkan customer? Ya, karena kalaupun ngomongin komunikasi ya, ketika saya ngomong sama anak kecil, ketika ngomong dewasa sama orang tua itu beda. Nah, jadi ketika di Jawa ya, saya memposisikan customer base saya, customer utilo adalah customer di level paling tinggi. Istilahnya ngomongin harga, itu adalah harga tertinggi. Karena seperti saya berkomunikasi dengan orang tua, saya harus promoin dia. Nah, itulah bahasa singlenya dulu yang disampaikan. Ya. Jadi saya harus ada komunikasi visual dulu untuk menempatkan target posisi yang saya sampaikan kepada orang. Jadi kalau semua orang tak kebiasaan ngomong bahasa Jawa. Cost structure, biaya yang dikeluarkan dalam key activities menghasilkan value proposition. Kalau ngomongin harga, biaya dan segala macam, saya hampir tidak mengenal sebuah posisi itu ya ketika saya mendirikan sebuah bisnis. Tapi kalau ngomongin HPP, ketika ngomongin sebuah you selalu talking about HPP ku saat ini. Ya. Oh, keren. Jadi saya menyampaikan sesuatu adalah ini ya, dihitungkan di depan dia. Ini adalah sebuah nilai HPP dan ketika kita mau memposisikan sesuatu nilai tambah, apa yang harus saya berikan dan apa yang kita dapatkan. Terus terakhir ada revenue streams. Ya, keuntungan adalah bonus dari segala yang kita lakukan. Revenue bukan, tapi belakangnya ada streamsnya. Revenue sih bukan kita uang tok ya. Kita jadi saudara itu sudah ya. Relasi hari ini pun ya bagi saya adalah revenue. Investasi kawan-kawan saya adalah investasi anak-anak saya. Dan kita berbuat sesuatu itu sebenarnya kita berbuat untuk generasi kita. Yes. Karena kata bapak saya itu, kamu minterin anakmu, tapi anak orang lain nggak pinter, nanti anakmu dibunuh sama yang nggak pinter banyak. Paling kalau anak kurang, itu anak jadi ya. Nah, investasi di sana. Revenue itu bukan berbuat angka untuk saya, tapi untuk generasi lanjutan saya. Sama kayak ketika anakmu nanti cewek itu gede, itu terus ada anakku nyamperin, kan kamu nggak kalah. Tapi tak itu. Ngomong loh. Ya, memandang tentang aku sama kamu itu satu hal yang sama. Wani melarat. Karena ternyata melarat itu enak. Karena melarat itu sejatinya apa ya, kita bisa jadi kreatif pada saat kita miskin, bukan saat kekurangan apapun. Jadi aku sebenarnya tahu jawabannya, tapi aku tanya, kenapa Anda memilih untuk miskin tapi kreatif daripada kaya tapi pasif? Miskin itu sahabat karib Pak, begitu. Emang iya. Miskin itu sesuatu yang sudah pernah saya jalani, ternyata nggak susah. Itu menarik. Dan hari ini saya kenapa dulu istilahnya dulu dalam posisi miskin, hari ini pun saya mengatakan masih miskin karena saya dengan dan hidup di antara orang-orang miskin itu menyenangkan, bukan menakutkan gitu. Dan kreativitas itu dari dasar kemiskinan, yaitu ingin tahu, akhirnya kita kreatif. Karena kalau kaya selesai itu. Ya selesai. Kan nggak, apa yang dia butuhkan nggak harus dia berjuang. Gak menarik kaya itu. Miskin kan miskin ilmu, miskin pengetahuan itu terus akhirnya golek. Yes. Kalau sudah merasa cukup, merasa kaya, selesai. Itu selesai. Karena sesuatu yang kita cari itu Pak. Ini keren ya. Ini mengandung cerdas ini. Ini mengandung canggih. Nah, terus Anda melihat teknologi itu seperti apa? Nilai tumbuh. Nah, jadi sesuatu yang kita lakukan ada sesuatu nilai tumbuh di sana, hentakan lebih luas, lebih oke. Ini membuat sesuatu itu menjadi percepatan. Teknologinya berarti ke arah teknos, cara, logos ilmu cari caranya. Ini menghasilkan sebuah percepatan. Gak harus ini sekedar media, sekedar alat semua. Ya ini tools, bagian kecil dari sebuah proses teknologi.
sekarang dia mulai fokus mendedikasikan. Oke, balik lagi di Saling Sapa Jalan-Jalan bersama saya Taufik Sarbanto dan teman saya yang luar biasa ini Dadi Wahyu Cang si merah sampai Terus nggak ada nggak bocah? Saya cangkem Masuk. iya masuk Iya kan? Iya. Jadi saya mau nyangkem tapi orang karena kalau kita nggak nyangkem dari mana kita bedanya sama kucing. Ya, karena dasar kita dalam posisi dulu itu adalah cangkem modal kita. Yes. Karena itu anugerah dari Tuhan. Bener-bener. Diomongkan dulu, buktinya belakangan. Karena rasa syukur itu kan kita nikmati. Betul. Kita punya mulut. Termasuk dulu istri Anda adalah korban dari cangkem saya. Enggak lah, itu kisah nyata yang membuat saya dia cinta sama saya. Kerja keras. Hanya itu modal saya. Iya, tapi pertama kan kok cangkem itu sih. Ya cangkemnya gak nemen-nemen lah. Iya. Gak membual lah. Sebodoh ya. Sebodoh. Iya. Now we talking about apa ya istilahnya ya. Kita sudah ngomong nggak hanya Otero aja, tapi kita sudah ngomong ke civilization, ke sekitaran kita, ke melihat era kayak gini nih, sampai nggak apa sih? Di mana orang bingung 4.0, 5.0, apa whatever. Kalau sampai gimana? Yang pasti pertama harus bertahan. Bertahan dalam artian di berapa titik nol pun. Iya, kita harus bertahan. Bertahan itu dalam siapa? Kita mempertahankan, bukan bertahan di posisi saya. Saya mempertahankan. Tim saya harus saya pertahankan, perusahaan saya harus saya pertahankan, komunitas saya juga harus saya pertahankan. Dengan mempertahankan mereka semua, saya yakin saya akan dipertahankan oleh mereka semua. Gitu ya. Dan era apapun nggak ganggu ya. Penting esensinya kan goalnya kita tahu. Goalnya adalah how to survive. Nah, itu kalau di mental bisnis mentality itu sudah Anda sudah di kuadran ke pertama talking about mandiri. Jadi saya punya kuadran mentalitas itu pertama mandiri. Ketika sudah ngomong mandiri adalah ability Anda juga sudah ngomong tadi. Setelah ability adalah survival, sudah di kuadran ketiga. Nah, kalau sudah ngomong survive, ini kita nggak janjian kan, tapi nyampe kan. Kuadran terakhir keempat adalah how to talking about apa ya, tujuan utama kita yaitu God, teritori. Jadi teritori di sini ya teritori terbesar adalah teritorinya Tuhan. Ya. Talking about your territory. Ke Tuhan itu Anda pandangnya seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi pada Tuhan, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul. Yes. Implementasinya keseharian. Saya selalu melakukan sesuatu yang dianggap itu cinta. Saya harus mencintai Tuhan dan insya Allah Tuhan mencintai saya. Amin amin. Dan iman yang saya amini, iman yang saya imani adalah iman Islam saya. Dan lewat iman Islam itulah yang membuat saya bertahan dari segala macam apapun yang terjadi. Jadi menyandarkan segala sesuatu hanya pada Tuhan. Yes. Dan apapun yang disebut orang eranya ini itu buat Anda era apapun adalah how to survive. Iya. Syukurlah. Ketika saya bersyukur sebenarnya bukan saya mengucap alhamdulillah. Saya bersyukur adalah sesuatu yang dimiliki oleh saya, yang diberikan oleh Tuhan, saya manfaatkan dengan baik. Tangan saya, kaki saya, mulut saya, hidung saya, telinga saya, mata saya gunakan dengan baik. Itu juga sebagian dari rasa syukur saya. Terakhir sebelum
saya cabut dari sini, yang tahu saya sudah dapat makan, dapat kopi, ya tinggal cabut aja. Pesan-pesan apa sih buat teman-teman? Ya minimal buat komunitas kita, buat teman-teman para penggiat kreatif. Apa sih yang pengen disampaikan buat mereka? Kawan-kawan semua jangan baper. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngomongin seluruh komunitas yang ada di Kota Malang, kita mencintai Kota Malang, bukan administraturnya, dan bukan para pemimpinnya, dan bukan para ASN-nya. Kami mencintai, kita harus mencintai Kota Malang secara esensi Kota Malangnya. Siapapun ASN-nya, siapapun pemerintah Kota Malangnya, dan siapapun wali kotanya, kita harus mencintai Kota Malangnya. Kalau dengan demikian, manusia bisa diganti, tapi Kota Malang tidak bisa diganti. Ya, keren banget kok. Jadi tidak cinta buta pada seseorang, pada sosok. Semuanya itu kembali ke society ya. Dan itu keren banget. Cukup sekian inspirasi hari ini dari ownernya uteroindonesia.com sekarang ya. Mr. Dadi Wahyu Cang. Ternyata Cang itu kan Cang. Nama besok keren aja itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mas. Sama